kita perkenalan diri dulu. Ih, semua tulis kalimat. Ya. Bagaimana Kak? Iya bang. Nah, Bapak mulai. Yang pertama dari Ibu Zia. Halo guys. Apa programnya ya di sana di kampusnya? Peminatannya. Oh iya, saya Zia. Saya mahasiswa baru doktoral UI. Terus saya di sana ambil doktoral keperawatan khusus untuk perawatan maternitas. Untuk bayaran. Oh, mantap. Mungkin supaya orang awam tahu perawatan maternitas itu Oh apa. iya. Oh iya. Perawatan maternitas itu yang seperti apa? Oke, keperawatan maternitas itu kita akan membahas terkait seluk-beluk kehidupan khususnya perempuan dan kesehatan reproduksi. Jadi dari lahir sampai kembali lagi ke tanah itu kami akan membahas semuanya terkait masalah-masalah tersebut. Khusus di sistem reproduksi saja. Oke, baik, karena selama ini mungkin masyarakat itu netizen Indonesia itu mungkin belum terlalu mengenal terkait dengan apa ya wilayah Perawatan. atau bidang lain keperawatan. Iya. Mungkin selama ini orang hanya menganggap keperawatan itu ya wes merawat di rumah sakit. Tahunya suster, mungkin Taunya gitu ya. suster. Iya. Ternyata sekarang guys itu keperawatan sangat luas, ada berbagai bidang ilmu. Misalnya ada Bu Zia di maternitas, ada saya di onkologi atau medikal bedah. Batas itu saja batas itu. Iya. Terus batas itu. Kalian bertiga ini anu Iya. ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Zia. Selanjutnya kita ke Ibu yang kedua, yang alhamdulillah keterima juga program doktoral. Ada Ibu APT Marathon Salia. Silakan memperkenalkan diri lebih lanjut. Iya, baik. Luar biasa sekali. Oke. Relax. Iya, saya Maratun Saliha. Saya ini ya Pak, lanjutnya sekarang mengambil doktoral di UNPAD guys, Universitas Padjadjaran Bandung. Oke guys, selanjutnya gimana? Mungkin yang pertama yang ingin kita tahu persiapan untuk mendaftar dulu ya. Iya. Persiapan untuk mendaftar di UI maupun di UNPAD, apa saja yang perlu disiapkan? Kalau saya di UI itu pendaftarannya banyak hal ya yang perlu dipersiapkan gitu. Aku sekali kalau gitu. Iya. Jadi seperti sertifikat tes, kayak tadi dibilang tes bahasa Inggris, terus tes TPA, seperti itu harus disiapkan dan nilainya harus lulus. Ya. Nah itu syarat pertamanya. Nah, ada lagi kita harus mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi itu dari orang yang mengenal kita dan yang sudah lulus S3 atau profesor sebelumnya. Jadi yang mengenal kita sehingga bisa memberikan rekomendasi kita untuk lanjut studi gitu. Nah biasanya juga kan Bu, kita daftar itu juga apakah butuh kayak proposal? S2 kan kita butuh tuh biasanya proposal. Gimana kalau S3 dulu S2 kan kita butuh tuh proposal untuk tesis kan, membuat proposal kan. Ya, kalau di UI disertasi proposal disertasi itu juga diperlukan. Jadi kita benar-benar harus membuat pradisertasi itu dengan sebaik mungkin sehingga nanti dijadikan bahan penilaian untuk pada saat interview di UI seperti itu. Jadi semakin bagus dan semakin jelas penelitian kita, proposal kita itu semakin mungkin keterbaruannya semakin ada gitu. Maka di UI itu sangat diharapkan yang seperti itu, bagus. Oke, baik. Kalau dari Bu Maratun, bagaimana persiapannya di UNPAD? Iya, kalau dari kenapa kepikiran mungkin sampai memilih UNPAD? Kenapa UNPAD? Lain. Kenapa UNPAD dan apa persiapannya? Sudah persiapan? Iya, sudah selesai. Serius. baik, kalau di Maksud kita cerita biasa. Oke, kalau dari UNPAD sendiri, kalau dari UNPAD sendiri berbeda ya. Kalau di UI mungkin kan untuk pendaftarannya banyak rangkaiannya, tapi kalau dari UNPAD dia memang lebih banyak mempersiapkan berkas karena kami proses pendaftarannya itu harus mencari promotor terlebih dahulu. Jadi berarti bedanya di situ ya? Iya.
Jadi Kalau di kan- UI, di UI butuh ini nggak? Butuh promotor dulu nggak di awal? Nah, belum ada. Ya silakan. Iya, kalau di Unpad Pak, kebetulan kami mencari promotor dahulu tersendiri, barulah nanti kami meminta rekomendasi dari promotor kami, dan yang kedua adalah biasanya atasan langsung. Jadi saya minta dari prodi saya seperti itu. Terus ada juga nggak kayak tadi di UI kan ada tes bahasa Inggris, Iya, kalau tes itu ada, TPA. iya. Ada syaratnya nggak? Standarnya berapa Iya, nih oke. buat lulus? Nah, kalau di Unpad sendiri karena dia Iya. Iya, kalau dari Unpad sendiri kebetulan sudah ada website sendiri ya yang memfasilitasi, sehingga Bisa kami- mungkin dijelaskan website apa Iya. itu supaya teman-teman. Nanti ada linknya di video. Ya, nanti linknya ada di deskripsi ya guys. Pokoknya website Unpad ya. Iya, website Unpad untuk bahasa Inggrisnya dan TPA-nya itu standarnya adalah 500 guys. Nah, selanjutnya setelah semua administrasi kita isi, dan karena Unpad itu sudah sistem, by sistem semuanya, jadi kita harus mengisi beberapa tahap di websitenya. Lalu Kan terbuka mereka di nanti barulah kita di situ pun kita di website itu kita komunikasi dengan promotor seperti itu. Keren ya. Iya. Barulah nanti setelah rekomendasi semuanya susah tidak masuk, cari promotor. dan nanti di website itu sampai prodi pun harus, prodi S3 Unpad pun harus ikut andil untuk menyetujui terkait dengan pengajuan kita untuk mendaftar S3 di Oke, Unpad. selain itu kan harus ada promotor ya. Iya. Proses untuk mendapatkan promotor itu butuh effort yang kayak gimana gitu. Iya, kalau untuk itu untungnya ya Pak, saya mendapat beberapa link sehingga saya alhamdulillah mendapat email dan kontak promotor saya saat ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Saya bertemu promotor dengan membawa proposal, tentunya seperti Bu Zia tadi, saya membawa proposal disertasi dan diskusi, dan di situ ya alhamdulillah beliau menyetujui menjadi calon saat ini sudah promotor saya Iya. seperti itu. Wih, mantap sekali. Bayaran, bayaran. Oke. Mungkin karena tadi kan ada tes apa ya, tes bahasa Inggris, tes TKA, Daftar di UI itu sudah dan berapa kali? untuk selanjutnya baru bisa daftar di UI maupun di Unpad kan. Berapa kali usaha nih untuk bisa daftar di UI atau di Unpad? Ada kan kadang orang yang waktu saya dulu ya, ada yang sudah 3 kali, 4 kali baru bisa lolos masuk di UI maupun di Unpad. Kalau dari Bu Zia di Bu Fatun, usaha yang keberapa nih? Mungkin dari Bu Zia dulu ya. Dari Bu Zia dulu dah. Kalau bilang persiapannya, berarti tesnya ada beberapa kali dong sampai mencapai Bahkan nilai ini ya, berapa kali? kita harapkan. Tapi kalau alhamdulillah dalam persiapan itu akhirnya pas daftar UI sekali langsung keterima. Wih. Kalau Bu Maratun bagaimana? Ya, alhamdulillah sama seperti Bu Zia ya, jadi 1 kali daftar langsung. Wih, luar biasa. Keren banget sih. Oke, itu berapa lama ini? Ada ya? Oke, selanjutnya itu kan tadi tuh tips dan trik dan bagaimana. Maksudnya kita kelihatannya santai tapi karir tetap Ya, begitu. baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian lagi. Kebiasaan kata-kata sambutan. Iya. Maaf guys. Baik, mungkin ini ya ada suatu hal yang sangat penting. Jadi beliau berdua ini di sela-sela kesibukannya mungkin ya sebagai dosen juga dan memiliki jabatan struktural, Bu Zia sebagai ketua prodi, Bu Maratun sekretaris prodi, tetap bisa meluangkan waktu dan memanage waktunya dengan baik, dan masih bisa berjuang lah dan berusaha untuk melanjutkan studinya, karena sekarang untuk studi lanjut itu kita harus memikirkan banyak hal ya, termasuk pertimbangan finansial. Nah, mungkin selanjutnya nih sebelum kita ke pertanyaan berikutnya terkait dengan pertimbangan finansial. Mereka ibu-ibu ini sudah punya anak, ada ini ya, ada beban keluarga. Bagaimana terkait dengan pertimbangan biaya untuk melanjutkan kuliah? Baik, alhamdulillah ya, karena lulus di kampus yang bagus, jadi kita bisa mengajukan beberapa jenis beasiswa gitu ya. Kalau kebetulan saya sedang proses pengajuan BPI, beasiswa pendidikan Indonesia.
sekarang lagi proses. Insya Allah di situ berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa Bisa mendapatkan ya, bisa lolos. diterima oleh BPI. Untuk proses pembayarannya semuanya insya Allah tercover oleh BPI seperti itu. Amin. Doakan bersama. Bagaimana dengan Bu Fatun? Ikut Iya. BPI juga? Kayaknya biaya pribadi deh Bu Fatun muka-mukanya. Dia kalau bukan kayaknya pribadi. Udah siap banget Iya, untuk kimia biaya farma. pribadi. Dia kimia farma. Langsung dia siswa kimia farma. Amin. Oke, kalau dari saya ya pastinya mencari beasiswa dulu ya Pak. Jadi sama juga dengan Buzia, saya mencoba untuk BPI, doain ya guys semoga lolos. Dan saya ngambil lanjut S3 pastinya dengan support dan dukungan teman-teman di kampus serta Suami tercinta, Mungkin ini ya terkait dengan biaya Belum selesai kali ya. mungkin dia sudah selesai. Ya, udah. Terkait dengan biaya. Kalau di UI dengan Unpad berapa kalau boleh tahu? Ini mungkin bisa menjadi Iya. bahan pertimbangan buat nih, Iya, referensi juga buat buat teman-teman ya. teman-teman yang melanjut Satu S3 semesternya mungkin, maupun atau- di Unpad maupun di UI. Dari pendaftaran, dari pendaftaran. Dari pendaftaran, daftar tes Iya. dan sebagainya kira-kira berapa dari Unpad dulu nih? Mungkin. kalau Unpad daftar prodinya sendiri kemarin 750 guys. 750. Iya. Di luar 750.000. ada kemarin kan tadi saya ada bilang ada tes bahasa Inggris CPA. Terus sekitar 300 sampai 250 gitu. Lanjut di tahapan pembayaran semester 1 itu 13.500 guys. 13.500 satu semester. Satu semester. Nah, gimana dari UI? Berapa? 1 juta. Iya, kalau di UI lumayan ya sebenarnya. Kalau untuk pendaftarannya saja itu di 1.600.000. Setelah itu baru kita dapat nomor pendaftaran dan tes. Nah, setelah lulus biaya semesternya flat di 21 Sudah juta. pikiran tadi. Sudah. Iya, enggak apa-apa dijelaskan. Berapa? Flat di 21 juta. 21 juta ya. Wow, luar biasa. Mantap. Semangat, semangat. Keren. Oke, baik. Terakhir mungkin apa Untuk part ini mungkin. Iya. Iya. Untuk Nanti selanjutnya part komen. satu ini Topik apa lagi yang mau dibahas? Untuk apa sih motivasi kalian untuk Lanjut lanjut ya. S3? Kalau saya motivasinya ya, yang pertama tadi karena dukungan orang-orang sekitar, terus yang kedua karena kan mumpung umur juga masih kelihatan masih muda kan, muda banget. Apalagi kalau misalkan kita lihat jenjang dosen itu, kalau misalkan stuck hanya di S2 itu kan sayang sekali ya, karena masih banyak jenjang lebih tinggi. Jadi saya memutuskan untuk sekolah. Jadi saya mohon doanya guys, semoga dimudahkan dan Amin. Dan semoga selesai tepat waktu. Amin. Selanjutnya. Mulai kuliah juga belum ya. Ya kalau saya sebenarnya kurang lebih sama ya seperti Bu Fatun, karena kita sama-sama di akademisi. Jadi walaupun kelihatannya udah nggak muda, tapi alhamdulillah baru 30 ya saya. Ya, Jadi masih ada waktu lah dalam 3 tahun ke depan untuk menyelesaikan S3 gitu ya. Itu karena di usia. Terus yang kedua, motivasi terbesar saya adalah menjadi seorang profesor. Pembayaran. Ya Allah, bayaran. Ya, untuk menjadi profesor kan kita harus S3 kan. Nah, dari situ saya bertekad untuk kita harus melanjutkan pendidikan yang setinggi mungkin untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Seperti itu, guys. Oke, baik. Terima kasih Bu Zia dan Bu Fatun untuk part 1 ini. Guys, nanti kita lanjutkan di part 2 dengan pembahasan terkait dengan apa persiapan untuk perkuliahan terkait dengan beasiswa. Dan jika kalian punya pertanyaan yang lain bisa ditulis di kolom komentarnya. Mana selesai?